Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa kabar? Kali ini Irwan guruku mencoba sharing, memberikan bocoran soal seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Untuk episode kali ini, kita akan membahas materi fisika tentang listrik dinamis. Check this out. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Saya bacakan soalnya. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 100 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah... Baik, pertama kita buat ketahuinya untuk memudahkan kita menjawab soalnya. Pertama, daya yang diketahuinya adalah 1000 watt. Oke, pada tegangan 220 volt. Baik, saya ulangi. Pemanas akan menyala normal. Pemanas akan berfungsi normal dengan daya 1000 watt apabila dipasang pada tegangan 220 volt. Nah, apabila pemanas ini digunakan untuk memanaskan air, ternyata pemanas ini mampu mendidihkan air dalam waktu 15 menit. Oke. Lalu pemanas ini dipasang tapi tegangannya berubah, tidak 220 volt lagi. Tegangannya diubah menjadi 110 volt. Oke. Terlihat ya. Tegangannya diturunkan setengah jadi 110 volt. Tentu dayanya turun dong, ya. Dayanya pun seharusnya turun. Nah, belum dikasih tahu di sana. Yang ditanya pada soal ini adalah jika tegangan diturunkan 110 volt, berapa sih waktu yang digunakan untuk mendidihkan air? Nah, ini yang ditanyakan di soal. Logikanya, kalau dayanya turun, tegangan turun, waktu yang digunakan untuk memanaskan air jadi lebih lama. Oke, jadi lebih lama. Kita selesaikan. Dengan menggunakan konsep daya itu adalah energi per waktu. Sementara daya listrik sendiri dirumuskan dengan tegangan dikuadratkan dibagi dengan R, hambatan. Ya, dari sini kita bisa lihat antara waktu dan tegangan kuadrat itu berbanding terbalik ya adik-adik. Sehingga kita dapat perbandingannya antara tegangan kuadrat dan waktu. Sehingga waktu itu berbanding terbalik dengan tegangan dikuadratkan. Konsep ini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Sehingga langsung saja untuk mencari waktu untuk memanaskan air pada tegangan 110 volt dapat digunakan rumus T2 sama dengan V1 dibagi dengan V2. Ingat, T2 sama dengan V1. Kenapa V1 yang di atas bukan V2? Karena tadi T berbanding terbalik dengan tegangan ya. V1 per V2. Jangan lupa karena V-nya pakai kuadrat dikali dengan T1. Ini adalah konsep yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini. Kita ganti ke angka. V1-nya diketahui 220. V2-nya tadi diketahui 110. Kita kuadratkan, T1-nya 15 menit. Bisa dicoret?
Coret ya. Ini jadinya 2. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 15 sama dengan 60 menit. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah 60 menit. Oke, mudah kan? Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ceritanya seperti ini. Kapasitor 2 mikrofarad diberikan muatan listrik hingga memiliki beda potensial 15 volt. Kapasitor tersebut kemudian dihubungkan secara paralel dengan kapasitor 4 mikrofarad dengan beda potensial 30 volt dengan cara menghubungkan ujung-ujung kedua kapasitor yang tanda muatannya sama. Beda potensial gabungan kedua kapasitor ini adalah mirip dengan soal nomor 1 tadi. Ada 2 kejadian di sini ya. Seperti biasa kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui tadi ada sebuah kapasitor, kita lambangkan kapasitas kapasitor dengan C. C1 dengan 2 mikrofarad ya. Beda potensialnya V1 sama dengan 15 volt. Oke, ini kapasitor yang pertama. Yang kedua, kapasitas kapasitornya C2-nya sama dengan 4 mikrofarad dan tegangannya sebesar 30 volt. Oke, dari sini ada 2 kapasitor yang ternyata katanya dihubungkan ujung-ujung kedua kapasitornya yang tanda muatannya sama. Ini artinya kapasitor ini disusun secara paralel adik-adik. Nih, kalau kedua ujung-ujungnya dihubungkan, itu artinya kapasitornya disusun paralel. Ini ada C1, ini ada C2. Kalau paralel udah tahu dong, besar kapasitor penggantinya C totalnya sama dengan C1 ditambah dengan C2 ya. Tadi C1 nya bernilai berapa adik? 2 ya. Fokus. Oke, C1 nya bernilai 2, C2 nya bernilai 4. Berarti C totalnya sama dengan 6 mikrofarad gitu. Oke, dari masing-masing kapasitor ini kita cari dulu muatannya ya. Muatannya itu kan rumusnya Q sama dengan C dikali V, berarti Q1 sama dengan C1 dikali dengan V1. C1 nya tadi 2, V1 nya 15, berarti Q1 nya sama dengan 30 mikrocoulomb. Dari kapasitor yang kedua kita dapat Q2 nanti rumusnya sama ya. Q2 sama dengan C2 dikali dengan V2, berarti 4 dikali 30 sama dengan 120 mikrocoulomb. Dari sini kita dapat nanti Q totalnya. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 30 ditambah 120 sama dengan 150 mikrocoulomb. Oke, sudah dapat C total, sudah kita dapat Q total, muatan totalnya. Terakhir kita tinggal mencari yang ditanya tadi adalah beda potensial gabungan kedua kapasitor. Beda potensial dapat dicari. Oke, kita geser dikit. Beda potensial bisa dicari dengan fokus. Beda potensial dicari dengan persamaan V sama dengan Q dibagi dengan C ya. Kotakin. V sama dengan Q bagi C. Kan gabungan berarti ini Q total, ini C total. Q
C totalnya tadi 150, C totalnya 6. Jadi jawabannya sama dengan 25. Ini mikro semua ya, ini mikro, ini mikro. Coret mikronya ya. 25 volt. Oke. Mudah ya. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 3, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Baik, kita ke soal yang ketiga. Saya kembali bacakan soalnya. Didengarkan baik-baik. Dua buah sumber tegangan, dua buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Ini gambar A ya. Sumber tegangan E1 adalah sumber tegangan yang besar tegangannya dapat diubah-ubah. Nih adik-adik, ini E1 ini bisa diubah-ubah. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3 volt, bisa 4 volt ya. Tegangan E1 ini bisa diubah-ubah. Sedangkan sumber tegangan E2 tetap. Ini tetap nilainya. Grafik antara arus yang terbaca pada ampermeter dan besar tegangan E1 ditunjukkan oleh gambar B. Ya, ini gambar B ya. Jika tegangan pada sumber E1 0, beda tegangan antara titik B dan E pada rangkaian adalah, nah, adik-adik ya. Jadi E1 ini sekarang dibuat 0 karena E1 ini kan bisa diubah-ubah nilainya. Baik, kita selesaikan soal nomor 3 ini. Yang ditanya adalah beda tegangan antara titik B dan E jika E1 bernilai 0. Langkah pertama yang bisa kita gunakan, kita selesaikan adalah kita cari R paralelnya dulu ya. Kita lihat tadi, ini kan paralel nih, ada dua hambatan nih, R disusun paralel. Untuk mencari hambatan paralelnya bisa kita cari dari grafik. Dari grafik ini, fokus. Oke, dari grafik ini kita bisa mencari nilai, fokus. Oke, dari grafik ini kita bisa mencari nilai R paralel. R paralel sama dengan delta E dibagi dengan delta I. Oke ya, delta E nya 4 dikurang 0,5, delta I nya 14 dikurang 7, 14 dikurang 7 sama dengan 3,5 per 7. Berarti R paralelnya adalah 0,5 ohm. Oke, saya sampai sini belum ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai arus, nilai I pada saat E-nya 0. E0 itu di mana? Di sini ya. Di sini E1-nya bernilai 0. I-nya yang mana? Berarti di sini I-nya nih. Lanjutan dari sini nih. Nah, nilai I ini yang belum diketahui ya. Kita cari. Nah, dari grafik ini kan kita lihat bisa dibuat segitiga nih. Nih kita lihat bisa dibuat segitiga. Dimana kita keluarkan segitiganya, kita buat segitiga. Oke, ini segitiganya. Nah, seperti ini kan. Oke. Oke, ini segitiganya. Ini tadi kan nilainya 4 ya. Ini 4. Nah, yang kecil ini tadi nilainya 0,5. Dari sini ke sini ke atas tadi 7. Kita anggap ini X. Berarti dari sini ke sini 7 ditambah X. Nyambung ya. Oke, kita gunakan konsep kesebangunan. Sehingga 7 ditambah X dibanding dengan 4 akan sama dengan X dibanding dengan 0,5. Kita kali silang sehingga 3,5 ditambah 0,5 X sama dengan
4x, atau 3,5x sama dengan 3,5. X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Nah, kita kembali ke atas. Jika X ini sama dengan 1, X sama dengan 1, berarti berapakah nilai yang di bawah 7 ini? Berarti 7 kurang 1 ya. Berarti ini 6. Sehingga pada saat E1-nya sama dengan 0, nilai arusnya sama dengan 6 ampere. Oke, dapat dimengerti kan? Sehingga yang ditanyakan tadi adalah beda tegangan antara titik B dan E pada saat E-nya sama dengan 0, E1-nya sama dengan 0. Langsung saja kita gunakan rumus V pada saat E sama dengan 0 ya. Sama dengan I dikali dengan R paralel. Oke ya. V sama dengan I dikali R. I-nya tadi 6 ya. I-nya 6, R paralelnya tadi 0,5. 6 dikali 0,5 sama dengan 3 volt. Mudah kan? So easy ya. 3 volt jawabannya. Baik, kita ke soal terakhir. Saya bacakan lagi. Kawat berarus listrik berada di dalam medan magnet sepanjang 50 cm. Arah kawat tegak lurus terhadap medan magnet ketika kawat dialiri arus 10 ampere. Resultan gaya pada kawat terukur sebesar 3 Newton. Berapakah kuat medan magnet yang mempengaruhi kawat berarus itu? Langsung saja kita buat diketahuinya. Diketahui tadi panjang ya. Panjang biasa kita lambangkan dengan L sama dengan 50 cm. Lalu ada arus. Arus seperti biasa lambangnya adalah I sama dengan 10 ampere, dan resultan gaya dilambangkan dengan F sama dengan 3 Newton. Yang ditanya berapakah kuat medan magnet? B ya, B yang ditanya, kuat medan magnet. Oke. Konsepnya kita sudah ketahui, F sama dengan bil ya, B dikali I dikali dengan L. Sehingga jika yang ditanya adalah B, B sama dengan F dibagi dengan I dikali dengan L. Nah, sudah. Tinggal kita ganti ke angka. F-nya 3 dibagi I-nya tadi berapa? 10 dikali L-nya berapa? 50 cm. 50 cm kita ganti ke meter ya. Berarti 0,5 meter nih dibagi 100. 10 dikali dengan 0,5. Ya udah deh. 10 kali 0,5 kan 5, berarti 3 dibagi 5 sama dengan 0,6 Tesla jawabannya ya. So, mudah sekali. Demikian sharing bocoran soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi negeri kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan kalian like dan subscribe. Jika kalian mau merequest materi, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.